di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan berterima para secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan agak hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk
Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilhan Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya.
Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang sekabit ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang sudah kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban
berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya.
Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk
menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung.
Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak yang disekap itu ya Pak Iri. Saya dari Kanwil Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Oke, mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan,
kelancaran dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya ya. Bagaimana bisa kita kan akan hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban
anak dan sikap itu ya. Akhirnya saya dari Kalimantan Jawa Barat turun saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK untuk pembiayaan, makanya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka.
tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan si Kabit ya Pak Irin. Saya
dari Kanwil Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang lain ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang
Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikap itu ya Pak Irin. Saya
dari Kanwil Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dan orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK untuk pembiayaan karena tidak dikawal oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang
Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang sekabit ya Pak Eri. Saya
dari Kalimantan Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang
Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disekapi ya Pak Eri. Saya
dari Kalimantan Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK untuk pemberian karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang
Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana kita kan ada hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disikapi ya Pak Irin. Saya
dari Kalimantan Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan akan hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK dan kemudian karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang
Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan agar hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya?
hari ini. yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak bapak cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang bapak harus syukuri, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat.
Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana bisa kita kan akan hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya, sekarang kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana bisa kita kan akan hukum, itu aja. Terus juga
anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK kemudian karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitubas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK. Karena
tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang sekapit ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pemberian. Makanya
tidak dikaper oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diadil. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil Ham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak yang disikapi ya Pak Iri. Saya dari Kanwil Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diadil. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Semoga anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan. Makanya
tidak dikaper oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak dan sikap itu ya Pak Iri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan, karena
tidak dikaper oleh BPK. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan akan hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan akan hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negara
tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitubas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan akan hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak dan sikap itu ya Pak Iri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan akan hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan, karena
tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan terlibat para secepatnya bisa kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana kita kan negara hukum.
Itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pun kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun.
Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitubas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diadilnya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disikapi ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diadilnya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Juga
anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LSPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disikapi ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan, karena
tidak dikaper oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan akan hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan akan hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK. Negara
tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan.
Kapitubas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak dan sikap itu ya Pak Iri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan kemudian negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya.
Dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung.
Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dilainnya. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disekapi ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dilainnya. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan, karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana kita kan akan hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana kita kan akan hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak dan sikap itu ya Pak Iri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum ke saat yang lain. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sekabit ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum ke saat yang lain. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara, tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil Ham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwil Ham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Semoga anak Bapak bisa cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disikapi ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya dah. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya dah. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Semoga anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku, sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikapit ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Oke, mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak dan sikap itu Pak Iri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa sudah kembali. Pak ini apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali yang sudah kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilhan Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali yang sudah kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK ya, negara tidak dikawal oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dari orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikapit ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dari orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negaranya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil Ham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang sekabit ya Pak Irin. Saya dari Kanwil Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pemberian karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diindah. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya, sekarang kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diindah. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negaranya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan agak hukum itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak yang disikapi oleh Pak Iri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya, sekarang kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan agak hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disekapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Jawa Barat. Kepala Kanwil Hasbullah Fudail bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya, sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negaranya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang nggak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang sekapi Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang nggak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikapit ya Pak Irin. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwil Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang tidak kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh
Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya.
Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih.
Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwil Ham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwil HAM Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disekap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwil HAM Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anak hari ini? Yang sekarang kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap
wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar. Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi seharusnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang diinginkan. Bagaimana kita akan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan berterima para secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilhan Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disekap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilhan Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai, bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sekabit ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang lainnya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Iri, korban anak yang disekapi ya Pak Iri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Iri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Oke, mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya, bagaimana bisa kita akan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali yang kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya ya. Bagaimana bisa kita kan agar hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negaranya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dan orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak dikaper oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan kabit ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya dan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disekap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana kita kan ada hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disekap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disekap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat adilnya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disekapi ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dilihat ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak dikaper oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikapit ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat adilnya ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Oke, mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK, negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Saya Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya, sebagaimana kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agar hukum itu aja. Semoga anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negaranya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sekabit ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali yang saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan agak hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini bagaimana kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang sekap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Oke, mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak dikaper oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang sekap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dilihat ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk ya, karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang sekap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan makanya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan ada hukum itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disikapi oleh Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Semoga anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya aja. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan Putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan agak hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Darah tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disikapi ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ya. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Oke, mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu, korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sekabit ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebenarnya orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Raden Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak yang disekapi ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali, yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini ada. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negara tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi selanjutnya orang tuanya yang minta saat kembali yang kasih kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak dan sikap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini. Bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan negara tidak dikawal oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dari orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai sebagaimana kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya sebagai orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang dinilai bagaimana bisa kita kan negara hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erina. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada. Bagaimana kita kan ada hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Irin, korban anak yang disekap itu ya Pak Irin. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Irin, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Ya sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ada bagaimana bisa kita kan ada hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK dan negaranya tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irin. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun, TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap. Oke, kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Kondisi saya dengan orang tuanya yang minta saat kembali terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga seadil-adilnya bagaimana bisa kita kan negara hukum, itu aja.
Kondisi wanita berinisial Y, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Setelah diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun, korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi korban turut menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kepala Kanwilham Jabar, Hasbullah Fudail, bahkan langsung mengunjungi korban untuk memastikan penanganan medis dan perlindungan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbullah, korban mengalami luka serius di berbagai bagian tubuhnya. Mata kanan korban terpaksa dioperasi dan diangkat akibat infeksi berat yang telah menyebar hingga ke bagian kepala. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka robek di bagian mulut, kehilangan 2 gigi atas dan 1 gigi bawah, serta ditemukan banyak bekas luka dan sudutan rokok di sekujur tubuhnya. Di tengah proses pemulihan, korban juga menghadapi kendala administrasi. Seluruh dokumen kependudukan dikuasai terduga pelaku sehingga korban belum dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatannya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama LPSK tengah mengupayakan agar seluruh biaya perawatan korban dapat ditanggung. Kanwilham Jawa Barat juga memastikan akan terus mengawal pemulihan korban serta berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan dan korban memperoleh keadilan. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Eri, korban anak dan sikap itu ya Pak Eri. Saya dari Kanwilham Jawa Barat turut saya mendoakan mudah-mudahan putri Bapak secepatnya bisa pulih kembali. Pak Eri, apa kira-kira harapan Bapak terhadap kondisi anaknya hari ini? Yang sekarang kondisi saya orang tuanya yang minta saat kembali, yang sudah kembali, terus pelakunya juga mungkin minta dihukum juga saat yang ini aja. Bagaimana bisa kita kan agak hukum itu aja. Mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat pulih kembali. Amin. Negara tadi kan tidak ada masalah ya, dibantu oleh teman-teman LPSK untuk pembiayaan karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang Bapak harus syukuri mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eringa. Sama-sama, saya juga terima kasih semuanya. Dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh Pengacara kondang Hotman Paris turut menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial Y di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui tim advokat program bantuan hukum Hotman 911, ia menyatakan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Tim Hotman Paris mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut haru oleh keluarga yang selama ini berjuang mencari keadilan atas penderitaan yang dialami korban selama diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga menyapa keluarga korban melalui sambungan video call. Adik korban, Syahrul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih karena Hotman bersedia memberikan pendampingan hukum bagi keluarganya. Menanggapi itu, Hotman Paris menegaskan komitmennya untuk membantu mengawal kasus tersebut. Ia juga meminta keluarga bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh informasi serta kronologi kejadian kepada tim hukumnya agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, baru-baru ini Hotman Paris juga turut mengunggah terkait identitas terduga pelaku yang mana saat ini pihak polisian masih melakukan pemburuan. Dalam postingan terbaru Hotman Paris, ia mengungkap bahwa pelaku bernama Taufik Hidayat, kelahiran tahun 1996. Ia tercatat sebagai warga KMP Tegalame Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek. Dalam postingan tersebut, Hotman Paris juga mengungkap wajah asli terduga pelaku. Ia menyebut bahwa akun media sosial tersebut terpantau aktif dan saat ini menghapus komentar.
Disebutnya bahwa terduga pelaku juga sering menginbox wanita dan mengajak bertemu. Saudara, saat ini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemburuan secara intensif terkait keberadaan pelaku. Saya dengan Nadine Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan disekap selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga si pelaku tertangkap. Semua warga Indonesia mohon doanya, semoga kakak saya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kuat menghadapi cobaan ini dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, mohon doanya Pada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang Terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial Y warga Ranca Ekek Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi buronan Polda Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat alias TH diduga menyekap korban selama 3 tahun. Polisi mengaku sempat melacak keberadaan pelaku dan hampir melakukan penangkapan. Namun TH berhasil melarikan diri sebelum penggerebekan dilakukan. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rahmawan mengatakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan proses pengejaran. Meski demikian, polisi memastikan perburuan terhadap TH masih terus berlangsung. Sementara pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap TH dan dihukum seberat-beratnya. Adapun kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp pada Rabu 10 Juni yang menginformasikan bahwa Y berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, mengungkap kakaknya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2023. Saat itu korban baru menjalin hubungan dengan TH setelah keduanya berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung. TH bahkan sempat diperkenalkan kepada keluarga korban, namun pertemuan tersebut menjadi yang terakhir. Sejak kunjungan itu korban tidak pernah kembali ke rumah hingga akhirnya